Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel Joni Beta Karte. Jadi untuk video kali ini gua mau berbagi ilmu lagi lah sedikit-sedikit dari yang gue punya untuk pemulaian atau memulai breeding ya teman-teman ya. Ini gue bikin videonya menjelang maghrib, jadinya ada suara kayak selawat gitu ya teman-teman ya. Gue bikin video di menjelang maghrib karena gue biasanya memang kalau ngebreed itu di jam-jam segini teman-teman. Di jam 5.50 ya teman-teman. Gue emang selalu biasanya ngebreed itu di jam-jam segini. Kalau enggak di jam 2, jam 3 sore biasanya tuh. Cuman ini lagi agak sore aja karena mindahin burayak dulu tadi. Nah, di breeding kali ini gue pengen bikin FGCP pure red hat dengan menggunakan itu dia 3 wadah itu ya teman-teman ya. Wadah donatsu itu yang gue nggak tahu ukurannya berapa, tapi ini yang agak tinggi ya teman-teman. Dimensinya sih sama rata-rata kalau wadah donat, cuman ini yang tinggi, versi tingginya aja itu teman-teman. Dan sampingnya itu seperti biasa kalau wadah, karena dia bentuknya transparan, jadi gua pakein solasi coklat biar nggak ngeganggu ya kalau gue lagi lalu lalang gitu-gitu. Nah ini kita pengen ngeberi 3 pair. Tadinya gue pengen bikin 4 pair, cuman space nya kurang, dan gue mau merubah nih. Nanti wadah ini kayaknya mau gue ganti pakai wadah pasir kucing tuh. Itu lebih bagus, lebih kecil. Jadi emang dimensinya sebetulnya gue nggak butuh lebih gede sih, soalnya kan di wadah ini tuh nggak lama. Jadi hanya masa breed biasanya 2 hari, terus juga masa pejantan jaga burayak itu dari telur ya, itu kurang lebih 6 hari. Jadi nggak begitu lama. Ini wadah gue terlalu besar nih. Kayak nanti kedepannya mau dirubah pakai wadah box pasir kucing tuh, yang biasa ada di pet shop biasanya. Nah ini dia, jangan lupa wadahnya kita sediakan tutupnya ya, karena ini juga bagian penting. Bukan hanya wadahnya tapi tutupnya juga, ini bagian penting teman-teman. Nah ini dia 3 wadah donat udah siap. Terus selanjutnya itu gua pakai air endapan ya teman-teman. Udah gelap banget nih. Gua pakai air endapan yang gua endap selama kurang lebih 2 hari teman-teman ya. Sebentar nih, gue coba nyalain lampunya dulu deh. Nah ini udah gue terangin, tadi gelap banget. Nah ini air endapan yang gue buat ya, gue pakai dua wadah cat yang untuk ukuran 25 kilo ya teman-teman. Nah ini ada 2 wadah, gue ambil dulu wadahnya. Air ini gue endapin selama 2 hari. Sebenarnya gue jarang endapin air, cuman ini karena lagi musim hujan di sini ya, terutama gue di di pesisir Depok ini hujan terus. Nah dan ini juga nggak lupa ya teman-teman, garam ikan ya teman-teman. Ini kudu harus mesti teman-teman kalau pakai garam ikan. Nah garam ikan ini karena buat, kalau gue sih lebih ke ngamanin air ya, baik itu jadi air itu gue pengen bikin emang agak payau gitu teman-teman. Dan juga tuh mungkin teman-teman lihat tuh, itu apa tuh di bagian dasar wadah gue di tempat endapan air, nanti kita kasih lihat ya teman-teman ya. Nah ini caranya udah tinggal langsung dituang aja teman-teman. Air gue tuang ke wadah donat tersebut dengan dicampurkan dengan garam gitu ya, sejumput aja teman-teman. Garamnya dikit aja, nggak usah ya,
Karena penggunaan garam ini kan 0,1% dari volume wadah, dari lebarnya wadah gitu maksudnya teman-teman ya, 0,1. Jadi ya dikit aja teman-teman, dikira-kira aja. Tuh. Gue betul-betul pakai cuma sejumput untuk garam ini teman-teman. Untuk wadah sebesar ini gue cuma pakai sejumput banget. Jadi bukan yang asin banget. Ini kan bukan ikan laut ya teman-teman. Jadi yang gue kejar hanya payaunya aja. Gitu. Dan gue di sini alhamdulillah airnya tuh air sumur, bukan pump. Jadi nggak terlalu ribet settingannya. Kalau air pump kan emang harus diendapin 2 hari juga sih. Harus endapin 2 hari, terus juga pakai garam gitu-gitu. Bahkan ada yang pakai ya banyak lah, kayak karang jahe, pasir malang gitu-gitu. Kalau gue air sumur enggak sih, jadi langsung aja. Kalau mau lebih enak lagi pakai ini, pakai air apa namanya, air galon isi ulang tuh lebih enak tuh. Nah kalau gue settingan gini aja nih, langsung gue tuang. Tadi garamnya udah sejumput, langsung air gue tuang dari wadah pengendapan. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini airnya biasanya teman-teman juga masih ada yang mau nyontohin juga airnya harus mana. Seperti kalau gua airnya ini yang penting itu nggak tinggi teman-teman. Lu bisa ukur aja kira-kira di, kalau masalah gue biasanya ngukur pakai jari ya, cuma kan jari orang panjangnya beda-beda. Jadi kalau dalam ukuran senti itu kurang lebih 6 cm teman-teman. Kalau gua 6 sampai 8 cm. Nggak pernah lebih dari itu ya teman-teman. Ini gue jari gue sebenarnya pendek. Jadi ya kurang lebih 6 cm sampai 8 cm teman-teman. Nah, kita aduk. Nah, ini udah selesai. Ini wadah kedua, garamnya sudah ada. Kita tuang air lagi ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mengenai settingan air ini kan memang daerah beda-beda ya teman-teman. Gue sebisa mungkin mau buat tutorial settingan air yang ada di komplek-komplek, karena kan yang gue lihat sekarang nih cupang udah mulai ke apa namanya, universe ya, bisa dibilang universe, maksudnya hobinya itu udah bukan apa namanya, udah masuk ke perkotaan elit gitu teman-teman. Jadi kan ada juga tuh yang di teman-teman kita mungkin terkendala air, dia pakai air pump sehingga ikannya trouble segala macam. Akhirnya mereka harus beli air isi ulang gitu. Itu trouble-nya suka di situ. Nah jadi gue sebisa mungkin nanti gue kasih triknya lah. Nah ini kalau gue, ini dia teman-teman, gue pakai karang jahe teman-teman. Air gue endapin 2 hari pakai karang jahe. Fungsi karang jahe sendiri itu sebenarnya rumah bakteri dan bus untuk mineral teman-teman. Jadi air itu kalau direndam pakai karang jahe itu kandungan mineralnya nanti jadi tinggi teman-teman. Udah kandungan mineral tinggi, udah diendapkan selama 2 hari, kadar asamnya juga udah normal insya Allah. Ditambahkan garam dan ketapang, itu udah beres, enak udah ya teman-teman. Nah ini kita lanjut lagi. Sama ya, begitu untuk yang teman-teman yang di rumahnya pakai air pump, airnya diendapin 2 hari aja dulu teman-teman. Diendapin 2 hari sebelum dipakai untuk ke ikan, atau sebelum dipakai untuk ganti air ke ikan ya, nguras-nguras gitu. Kita hamin 2 nguras itu harus sudah ngendapin kalau yang air pump. Terus kalau bisa beli pakai ini nih, pakai karang jahe, terus pakai garam ikan. Ini semua barang-barang murah teman-teman, tinggal kitanya aja mau atau enggak ngendapin airnya gitu, bukan perkara sulit. Bisa Gitu ngabur. teman-teman. Di mana? Oh, Pak Dirun. Ini dia. Nah, gue ulangin lagi teman-teman ya. Ini gue air nggak tinggi ya, sekitar 6 sampai 8 cm. Karena kalau air terlalu dalam nanti trouble-nya di burayak teman-teman. Burayaknya naik turun
malah ini susah dia, malah mati nanti yang ada nggak naik turun kecapean. Nah ini kurang lebih segini nih, 6 cm ini teman-teman, kurang lebih 6 cm, 6 lebih lah tuh, tapi nggak lebih dari 7 cm. Gua nggak pernah ngebreed terlalu tinggi airnya. Dan juga pastikan ini posisinya itu di tempat yang tenang ya teman-teman, nggak terlalu bising. Ini gue di samping kanan ini ada aerator, jadi makanya gue agak jauhin dari aerator biar nggak terlalu bising, nggak terlalu ganggu ikannya. Nah untuk tahap selanjutnya ini dia nih, yang membuat pH air atau tingkat kadar keasaman air menjadi stabil. Ini dia, teman-teman udah pada tahu lah, ini mah udah pada pemain cupang tahu semua nih. Daun ketapang nih teman-teman, gue di sini pakai ketapang laut. Ini gue dapat hibahan dari teman gue, ketapang laut lumayan lah, 1/2 kilo nih waktu itu dikasihnya, cuman udah kepake-pake terus. Tapang laut lagi nih, gue pakein 1 lembar ya untuk 1 wadah. 1 lembar itu nanti gue pecah-pecah tuh jadi 4 sampai 5 bagian gitu. Ambil daun ketapangnya yang udah renyah banget dah pokoknya, ambil tuh daunnya yang udah renyah, kita pakein tuh buat tempat breeding. Ini bagus banget nih, terutama nanti buat burayak itu bagus banget teman-teman. Nah ini juga, nah ini gue masih pecahin jadi 2 bagian, tapi nanti gue biasanya nggak mungkin 2 bagian nih, 4 biasanya buat ngumpet-ngumpet burayak, seneng deh. Jadi penggantinya tanaman air, kalau pakai tanaman air juga bisa tuh, kayak hidrilla gitu-gitu. Lebih enak lagi nanti pakai daun pisang, karena dia nanti bakal munculin infusoria sebagai pakan. Nah ini teman-teman, kalau lu mau lebih aman lagi lu pakai ini aja teman-teman. Ini opsional ya, pakai Metlindu atau Bleach Edge itu opsional, bukan harus. Kalau buat gue pribadi ya, gue di sini jarang pakai Bleach Edge kecuali untuk pencegahan ya, pencegahan secara dini. Jadi gue ngeliat di ikan gue ada yang sedikit trouble, udah mulai trouble, itu langsung gue pakai bleach. Tapi kalau ini untuk pencegahan aja sih teman-teman, ngebreed kayak gini tuh. Karena kan proses ngebreed ini kan nanti biasanya ribut-ribut tuh si male female. Udah ribut-ribut juga, burayaknya juga dia butuh asupan vitamin lah bisa dibilang, biar nggak gampang kena jamur segala macam ya teman-teman. Dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa artemia biasanya tuh yang suka ngerusuh tuh, bikin air kotor. Nah gue pakai tetes untuk bleach it nya teman-teman. Ingat 1 tetes untuk wadah segede gitu, 1 tetes doang teman-teman. Gue nggak pernah pakai lebih dari setetes kayaknya. Kalau untuk wadah besar setetes saya cukup, karena kan dia masuknya keras nih, obat keras nih, jadi nggak pakai banyak teman-teman, kasihan ikannya juga. Kita kan niatnya mau bikin dia terhindar dari penyakit, bukan overdosis gitu. Nah nih daun gue pecah-pecah lagi teman-teman. Biasanya gue jadi 4 bagian, normalnya sih gue jadi 4 bagian, nggak pernah gue 2 bagian gede-gede gitu. Nah jadi seperti ini teman-teman, ketapang selesai. Nah ini untuk selanjutnya sih, kalau gua karena persiapan wadah dan air udah siap, berarti udah tinggal nyiapin indukan ya teman-teman. Nah, ini gua udah nyiapin 3 pasang teman-teman. Gua udah nyiapin ini semua udah dari sebulan ya sebelum ngebreed. Jadi gua emang udah memprogres ini sejauh mungkin gitu ya teman-teman, biar rawatan gue ini nggak sia-sia gitu, dan semoga aja bisa ngasih keturunan yang bagus juga gitu. Ini gua kali ini menggunakan metode inbreed, yaitu mengawinkan anakan ikan dengan saudara-saudaranya teman-teman ya. Jadi waktu itu gua ngebreed ikan ini di bulan Januari, pertengahan Januari.
Sekarang udah pertengahan Juni, udah masuk mau 5 bulan, udah 5 bulan malah ya. Nah ini gue inbreed, jadi anggapannya kakak sama adik gitu ya, kita nikah, kita kawinkan kakak sama adiknya 3 pair teman-teman. Karena ini merupakan memang yang udah gue sisain untuk indukan, selebihnya udah laku semua. FCCP cepet banget teman-teman. Cuman gue masih ada keresahan di FCCP ini, nggak tahu nih kelanjutannya gimana kalau gue inbreed. Jadi FCCP ini terkenal dengan short gen atau genetik kecil gitu ya teman-teman. Bukan bonsai tapi kecil genetiknya. Jadi ikan ini kayak untuk bikin mediumnya aja butuh waktu yang lama dan perawatan ekstra teman-teman. Jadi dia emang kecil banget gitu. Mungkin karena ini juga dia mutasinya, dia mutasi paling cepat kalau gue bilang. FCCP sama Blue Rim ini termasuk yang paling cepat mutasinya teman-teman. Jadi biasanya umur 2 bulan itu udah jadi semua, baik itu untuk startailnya, baik itu untuk scale atau sisiknya itu udah rapi. 2 bulan udah rapi. Nah tadi 3 male udah siap nih, sekarang 3 female gue mau coba cek-cekin yang mau gue breed. Nah ini dia teman-teman. Ini gue air gelap banget dan gue nggak kuras sudah seminggu nih teman-teman. Gue di sini pakai probiotik, jadi gue nggak begitu sering nguras. Gue biasanya nguras itu ya seminggu sekali sih. Biasanya nanti seminggu sekali di hari Rabu itu gue nguras. Jadi Rabu ketemu Rabu atau 2 minggu bahkan. Kadang 2 minggu nggak, 2 minggu tuh baru dikuras. Gitu. Dan itu di hari Rabu, karena hari Rabu tuh hari senggang lah bisa dibilang kalau buat gue. Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mah udah ikan terus. Jadi Rabu itu gue sempatkan, Rabu, Sabtu, Minggu lah. Itu gue sempatkan. Tuh 2 female udah siap dan satu lagi gue taruh di ember es krim. Nah ini dia nih. Nah induknya dia nih udah mati, sayang banget nih, baru sebulan yang lalu nih matinya. Sickness itu ya. Gue karena gue di sini makan full pakai jentik. Gue di sini nyari jentik mudah, cuman gue kadang suka lupa bersihin. Jadi gue udah ada berapa puluh kali ya gue kena sickness ikan gue, dan gak ada yang selamat ya, mati semua teman-teman. Gak pernah gue sickness, kayaknya ada 16 kali kan gue kena sickness, dan itu rata-rata mati semua ya, bukan rata-rata, full mati semua. Nah ini kita tinggal pindahin male-nya ke wadah breed. Ini gue langsung pindahin aja teman-teman, nggak pakai cincong, soalnya air udah gue endapin, settingan udah sering lah dipakai, jadinya aman insya Allah. Walaupun akhir-akhir ini hujan terus, jadi suhunya luar biasa dingin banget di sini teman-teman. 25 derajat biasanya di jam 2 siang ya. 25 derajat jam 2 siang itu kan terlalu dingin ya. Untuk manusia aja dingin, apalagi untuk ikan yang kecil seperti ini teman-teman, yang hidupnya di air, di induktor air ya, induktor suhu air kan cepet dia ikut sama suhunya. Jadi hawa dingin, air dingin, ikan kedinginan juga. Kalau manusia kan masih bisa pakai selimut lah, bisa pakai jaket, baju lah gitu. Nah itulah makanya kita pakai garam, kita pakai air diendap. Dan ini pakan gue wajib ya, jentik itu wajib kalau gue di sini, karena jentik gue melimpah ruah di sini alhamdulillah. Gue nggak kekurangan jentik. Jadi full jentik semua, baik untuk male, female, baik yang untuk di breed, kecuali yang burayak ya. Gue pakai casut, gue burayak nggak gue izinkan untuk makan jentik, karena dia bakal ribut kalau makan jentik. Jentik itu bikin panas badan tuh kelihatannya tuh. Nah, oke. Jadi gue biasanya gitu aja. Jadi nanti ikan gue tuh gue kasih setelah ini teman-teman, itu nggak langsung gue satuin sama female, tapi gue biarkan dulu male-nya untuk adaptasi sama air selama 15 menit. Gue kasih makan terus gue diamkan selama 15 menit biar dia adaptasi sama lingkungannya, baru nanti female masuk gitu teman-teman. Nah ini gue selalu ngebreed berprogres terus, berkelanjutan teman-teman.
Ada multi, ada candy, ada black series gitu-gitu ya. Ini yang udah jalan kedua kali FCCP. Nah yang ini street maskot ya teman-teman. Gue udah mulai cinta nih sama street. Gue balik lagi ke masa lalu lah bisa dibilang. Street maskot seneng juga gue. Lumayan banyak street maskot. Ini ada Hellboy Bolt, ada Koi Koi gitu ya teman-teman. Nah jadi gitu. Gue biasanya kalau abis seperti ini tinggal nunggu aja mailnya untuk makan. Selesai makan, terus kuasain wilayah lah selama 15 menit, adaptasi. Female-nya juga kasih makan, ditunggu sampai 15 menit. Setelah itu baru gue celupin female-nya ke wadah donat ini teman-teman. Nah jadi gue kurang lebih gitu aja untuk persiapan breedingnya. Insya Allah besok gue bikinin lagi untuk yang updatean apakah udah nelor, apakah belum, gitu-gitu ya teman-teman. Jadi tunggu aja. Oke, gue rasa udah cukup. Tadi gue udah kasih makan jentik, udah gue diamkan selama 15 menit juga. Sepertinya sih udah aman nih, mereka udah hafal lah wilayahnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia, tutup harus ada teman-teman. Kalau nggak ada tutup nanti gampang dingin airnya, malah ikannya sakit, kawin enggak malah sakit. Nah gitu. Nah untuk tahap selanjutnya ini gue pakai cara curang ya teman-teman ya. Lu bisa contoh atau gimana. Jadi gue suka ngambil buih di wadah ikan gue yang udah pada sobu. Jadi buihnya gue ambil buat gue taruh ke tempat ngebreed gue teman-teman. Apakah ini bekerja dengan mindahin buih seperti ini? Yang udah gue jalanin sangat bekerja teman-teman. Jadi dia udah nggak perlu capek-capek bikin buih lagi ya. Jadi nanti prosesnya tinggal kasarannya pengenalan aja, kenalan, ribut, kawin. Jadi bikin buihnya udah nggak terlalu serius lagi. Tetap aja sih teman-teman, walaupun gue udah pasang buih seperti ini, buih buatan, tapi tetap nanti dia bakal bikin buih lagi di sekitarannya. Bukan berarti dengan gue taruh buih dia nggak bikin buih lagi. Tetap dia nanti bakal bikin buih. Karena itu emang udah kodratnya tuh cupang kalau mau dikawinin gitu. Nah seperti ini teman-teman. Nah gitu. Ini gue ngambil buihnya biasanya banyak di wadah-wadah yang memang ikan lagi pada sobu. Buihnya gue ambilin pokoknya. Nah ini HMPK basegel gue nih sobu juga, gue ambil buihnya gitu. Set, nempel kan, gak apa-apa. Itu nanti jadi penampang telur, jadi wadah telur. Nah ambilin aja teman-teman. Ini kalau buat gue ini ya teman-teman ya, berguna ya teman-teman. Bukan berarti nanti ikan cupang gue jadi tahu gitu ini bukan buih gue nih, gue ngapain kawin di bawah buih ini gitu. Enggak gitu teman-teman. Kawin aja. Dia malah nambahin buihnya gitu biar makin banyak. Jadi ya ginilah cara kita inisiasi biar ikan itu nggak ribet kawinnya, nggak ribet proses proses pemijahan itu nggak ribet gitu. Nah seperti ini teman-teman. Itu dia. Dan gue di sini kalau ngebreed ikan tuh nggak pernah di bawah medium, harus medium kalau gue. Jadi biar hasilnya tuh nggak setengah-setengah. Nah di buih gue ambil lagi, tebel banget buihnya nih. Ada sobu nih kan gue nih, pada minta kawin apa gimana nih. Bisa tuh. Buihnya tebel banget. Ini kalau ditaruh female mah udah langsung lipet kali ini. Nah gini teman-teman, nggak ribet teman-teman. Dan teman-teman harus coba. Jadi emang kadang-kadang juga kita kan bertanya-tanya ya apakah benar bisa gitu. Harus dicoba teman-teman.
Nah ini buihnya gue pindahin ke sini sengaja biar dia nempel di sudut yang bagian depan. Gue bisa mantau telurnya. Kalau di bagian ujung belakang itu gue nggak bisa mantau telurnya teman-teman. Nah ini gini caranya nih, didorongnya pelan-pelan, nggak begitu pecah parah dia. Nah, jadi nanti dia nelornya di situ. Dan gue bisa lihat ikannya udah nelor atau belum, gitu teman-teman. Nah setelah itu barulah female kita mulai taruh-taruhin. Inilah proses serunya. Ini female FCCP usia 5 bulan. Oke, kita udah mulai cemplungin satu. Masa perkenalan dimulai. Nah seperti ini teman-teman. Seru ya. Cias, cias, Asia. Epek-epek Asia. Nah ini dia nih, kayak gini teman-teman. Ini proses serunya ngebreed tuh kayak gini teman-teman. Nah, teman-teman bisa ngerasain aja feelnya gimana serunya ngebreed. Gak usah ngebreed nggak apa-apa, tapi yang penting dapat feelnya aja dari nonton video ini. Jadi masa perkenalan cupang tuh seperti itu teman-teman. Nah ini female kedua, ini airnya hitam banget tapi ikannya seger buger ya. Karena pakai probiotik, kotorannya lapuk, kotorannya itu terurai. Nah ini dia male female kedua, orange head, tapi dia yang male-nya ini badan hitam. Lainnya FCCP red head tapi badannya full hitam. Pasti ada lah kalau yang ngebreed FCCP kayak gini. Oke, yang pertama, yang kedua lah, ini malah female yang ngejar ini. Cih. Nah udah nggak apa-apa ya. Nah terus yang ketiga, oh ya ini dia di wadah es krim. Yuk waktunya kawin kalian. 3 pasang, semoga jadi semua dah. Jadi banyak, amin. Senang gue kalau ngeliat FCCP jadi banyak. Nah oke, masa perkenalan ketiga. Nah yang ini female-nya sebutannya kalau kita FCCP Army teman-teman. Jadi nggak putih dia, nggak white scale. Ada bagian warna arminya. Ini male belum lihat apa nih? Shit deh. Nah ini dia nih. Kalau noleh baru di. Jas, yes, siap. Kasih tahu. Jah. Serontok dikit. Yahai. Nah gitu teman-teman. Serunya ngebreed tuh kayak gitu teman-teman. Nah, melnya mana nih? Mel kagak ada nih. Oh, ngumpet kali di daun. Apa lah ya. Ini malah ceweknya yang lebih beringas nih. Gara makanan encu, ini beringas semua ikan gua. Nah, oke. Tinggal ditutup teman-teman. Semua makhluk hidup butuh privasi teman-teman, jangan direcokin gitu teman-teman ya. Butuh privasi juga. Oke, kurang lebih selesai. Nanti gue updatein lagi untuk yang udah bertelur atau belum gitu-gitu ya teman-teman. Gue mohon maaf nih video terlalu panjang. Semoga mengedukasi, semoga menghibur. Untuk teman-teman yang udah datang ke channel gue berterima kasih sangat ya. Mohon dibantu untuk like, share, dan komen sebagai wadah kita sharing satu dengan yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Dari gue sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.